بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang kula hormati pengurus MKB Bahasa Indonesia SMK Kabupaten Brebes, yang saya hormati Bapak Ibu guru anggota MKB Bahasa Indonesia SMK Kabupaten Brebes. Mari Bapak Ibu sekalian, selaku insan yang beriman, kita patut bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah hari ini kita masih sehat, masih bahagia Bu, apa masih menderita Bu? Masih berlebih apa masih berkurang Bapak Ibu? Apa cukup Bu? Apa kurang? Kalau jenengan merasa kurang dan masih iri dengan orang lain, berarti jenengan belum bersyukur Bapak Ibu. Jadi wujud syukur itu adalah kita betul-betul yakin bahwa apa yang Allah berikan kepada kita hari ini itu adalah yang terbaik buat kita dan keluarga kita dan masa depan kita. Jadi jangan sekali-kali merasa kita kurang atau merasa iri dengan orang lain, karena yang namanya rezeki apapun itu sudah diatur dan tidak akan pernah tertukar. Gimana Ibu? Bersyukur ya, bahagia hari ini. Bahagia. Ada yang merasa menderita, ya Allah yang nasihin keluarga ini kok angel nomor begitu Bu. Kalau seperti itu Bu, insya Allah tambah terpuruk kita Bu. Syukuri, nikmati, biar bahagia selalu dan sehat selalu. Amin. Bapak Ibu, kita rileks saja Bapak Ibu. Saya selaku tuan rumah di sini yang dituakan Bapak Ibu, terima kasih panjenengan sudah mau hadir di SMK Negeri 1 Kersana dalam rangka kegiatan MKB SMK Kabupaten Brebes. Saya yakin pasti punya tujuan dan manfaat yang luar biasa Bapak Ibu. Sehingga terima kasih panjenengan sudah hadir di sekolah ini dengan niat apa Bapak Ibu? Niat silaturahmi dan ibadah. Apa terpaksa Pak? Apa malah senang gitu ya? Jadi senang Pak orang pulang dari jangan begitu Bapak Ibu. Jadi sesuatu itu jangan untuk diri kita sendiri. Jadi ya senang karena akan ketemu teman-teman, bisa silaturahmi, bisa sharing begitu. Dan mohon maaf pada anak-anak, saya tinggal dulu karena saya mau belajar bersama dengan Bapak Ibu guru SMK Bahasa Indonesia di Kabupaten. Jadi begitu Ibu, kita luruskan niat kita Bapak sekalian. Itu Bapak Ibu, saya lama jadi guru Bapak Ibu. Saya hampir 20 tahun lebih jadi guru Pak. Saya tahun 99 sudah jadi guru gitu. 99 gitu. Bu hanya mungkin belum masih SMA ya. Iya. Oh belum SMA ya, berarti saya tua banget ya Bu ya. Ya Allah ya Rabbi, saya 99 sudah jadi guru Bapak Ibu. Saya pernah ngajar di beberapa sekolah Pak. Jadi sudah saya berarti saya tua banget ya Bu ya. Ya Allah ya Rabbi, saya sudah jadi guru Pak. Jadi kan tahun berapa Pak jadi guru? Oh, jauh banget dengan saya Pak ya. Dan jadi murid saya semua nih ukurannya. Gitu Pak, tapi saya merasa muda terus loh, ternyata saya sudah tua gitu. Masya Allah, alhamdulillah Pak. Karena apa? Karena kita ingin bahagia terus Bapak Ibu. Iya, saya 99 sudah lulus dan sudah mengajar di SMA Negeri 5 Semarang waktu itu. Saya ngajar di SMA Negeri 5 Semarang dan ngajar di SMA Sudirman Jambi Semarang Bapak Ibu. Jadi saya pernah berjuang jadi guru lama Pak sebelum jadi kepala sekolah. Jadi nikmati, pernah GTT seperti panjenengan. Gaji pertama saya di SMA Sudirman Semarang itu 69 ribu, masih ingat. Saya nikmati betul. Bahkan saya di SMA 5 waktu itu belum diangkat jadi guru PNS Pak. Saya sepertinya, ya Allah, saya gajinya 150 ribu, yang lain gajinya tetap bisa berjuta. Saya kadang-kadang ya kapan saya jadi guru yang lebih mendapatkan. Dulu pernah begitu, tapi ternyata Pak, PNS atau ASN apapun itu bukan segalanya menurut saya. Yang segalanya itu adalah rasa syukur kita Bapak Ibu. Setuju? Banyak yang PNS atau yang saya kenapa ngomong seperti ini, karena sebagian besar di sini kan, mohon maaf, ya negeri kan cuma 6 di sekolah di Kabupaten Brebes hanya SMK 1 Brebes, SMK Bulakamba, SMK Kersana, SMK
Sombong 1, Sombong 2 dan Tonjong. Tonjong ada yang hadir nggak nih SMK di Tonjong? Berapa orang Bu? Satu. Apa nggak boleh sama sedikit dulu gimana? Boleh. Oh boleh. Busnya sudah sakit. Oh pakai nggak boleh. Silaturahmi ya. Kalau 2 wajar, tapi kalau 4 nggak wajar kalau itu. Berarti kan mengganggu pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, ini tadi sekedar ungkapan apa sih? Saya sampai saat ini masih jadi ketua NGP Fisika SMK Kabupaten Brebes, sehingga saya tahu persis kondisi FGMP kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya paham karena saya lama di FGMP Fisika, Bapak Ibu. Bahkan sekarang karena nggak tahu bubar atau tidak, karena SMK dengan hilangnya fisika menjadi IPA, IPA jadi IPAS, hari kacau banget gitu loh Pak. Kan dibubar sama kapal pelajarannya begitu. Jadi kan mumet Pak. Kan diadakan juga ngulang gitu wong fisika gitu loh. Kan angel Pak. Jadi akhirnya lain dengan bahasa Indonesia. Nih bahasa Indonesia kan masih anjir Pak. Kalau kami, Pak saya dulu jadi bubar tidak bubar karena saya waktu itu masih fisika dan kurikulumnya kan biasa Indonesia kan Bapak Ibu, gonta ganti akhirnya ada IPA, fisika kimia, ada fisika kimia, terus jadikan satu jadi IPA, jadikan lagi menjadi IPAS, simulang IPA malah ngomongin sosial gitu. Ayo Allah, saya nggak bayangkan spesialisasi malah hilang Bapak Ibu. Nggak mungkin mau dibuat orang kimia ngajar fisika, fisika ngajar kimia aja bukan, itu sudah mal praktek mengajar gitu. Apalagi orang sosial mengajar IPA, jadikan IPAS ini, ya Allah ya Rabbi. Kadang-kadang inilah pendidikan di kita tidak sesuai dengan keahliannya. Maka sesuatu pekerjaan kalau bukan dipegang ahlinya, tinggal tunggu kehancurannya. Ini menurut saya ya Bapak Ibu. Ini bukan saya yang ngomong ya Pak ya. Bukan, ini bukan omongan Pak Aman ya, bukan ya. Jadi kalau ada yang mau protes, ini bukan ucapan saya, benar betul Pak? Itu bukan ucapan saya, mesti orang di agama kan begitu. Jadi kalau ada yang saya ngoreksi, saya nggak ngoreksi Bapak Ibu. Ini adalah ucapan di ajaran kita. Jadi gitu gitu. Jadi jangan salah paham Bapak Ibu. Jadi memang harus spesialisasi. Dan insya Allah kita sangat berharap siswa kita dengan perubahan terus kurikulum yang plus minus, saya katakan ada plus minusnya ya. Harapan besar kita ini dengan pemerintahan baru, harapannya ada perbaikan ke arah yang luar biasa gitu. Jadi makanya kita harus selalu belajar Pak. Tidak ada orang yang hebat Bapak Ibu, adanya orang yang terus belajar. Guru juga harus belajar. Kalau enggak Pak, jenengan akan ketinggalan dan akan ditinggalkan oleh siswa-siswi kita. Jadi seorang guru itu harus betul-betul pembelajar. Artinya pembelajar itu di samping dia mengajar, dia juga harus terus belajar. Makanya dinamakan guru pembelajar, bukan guru yang serba tahu, serba hebat. Lah jangan diguyur toh Pak sama siswa-siswi kita yang sekarang udah era teknologi. Pak ngomong apa Pak? Bisa AKB gitu. Jadi yang perlu kita pelajari itu adalah tadi Pak, bagaimana kita belajar itu bisa memberi pembelajaran yang bermakna buat anak-anak kita Pak. Bahasa Indonesia, saya sampai sekarang terkesan Bu, jujur dulu di SMP 2 Brebes, saya ingat banget Pak Budi itu bahasa Indonesia sangat ditunggu-tunggu ngajarnya. Kenapa? Karena saya diajari bagaimana sastra-sastra yang beliau terangkan di kisah zaman dulu Siti Nurbaya, kisah itu tuh bahasa Indonesia itu tidak hanya mau SPO begitu enggak, tapi ada sastra-sastra yang membekas ketika anak sudah jenuh diberi pembelajaran yang menyenangkan gitu. Saya ingat sampai sekarang Pak, ya Allah, cerita sastra-sastra bahasa Indonesia dulu kan kisahnya sangat luar biasa ya Pak ya. Tapi anak-anak sekarang paham enggak? Gurunya jangan-jangan juga nggak pernah ngajarin memberi pembelajaran bermakna yang luar biasa tentang betapa karya sastra Indonesia itu sangat sangat luar biasa berkualitas. Saya sampai sekarang membekas Bapak Ibu. Guru bahasa Indonesia saya dulu Pak Budi itu dia itu sangat dinantikan kehadirannya. Karena apa? Nanti ketika sudah ada pembelajaran siswa jenuh Pak, diselingi dengan sastra-sastra karya sastra yang sangat mengena dan menyentuh gitu. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita itu kumpul MGB, kita manfaatkan untuk saling berbagi Bapak Ibu. Tadi bahasanya seperti
seperti bahasa guru penggerak gitu. Jadi kan, apa guru penggerak bukan? Saya paham gitu. Bahasa guru penggerak termasuk yang lain-lainnya gitu. Makanya saya walaupun belum kenal, saya bisa menebak. Ya karena saya berbeda dari itu sehingga saya paham banget gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin mohon maaf ini kan, saya ingin memberikan sedikit pembelajaran kita, apa sih manfaat kita, bagaimana tindakan yang harus kita lakukan di walaupun yang namanya asesmen penilaian itu sepenuhnya hak guru, tapi sepertinya kita harus menengok standar di sekolah lain Bapak Ibu. Kalau jenengan berkutat dengan sekolah sendiri, jenengan akan seolah-olah anak kita itu sudah hebat, standarnya standar diri kita, sekolah kita. Tapi kalau kita berbagi dengan teman-teman tentang bagaimana evaluasi yang baik, yang standar, soal yang valid, yang reliable itu seperti apa, nah itu perlu belajar. Termasuk yang lebih utama adalah bagaimana cara membelajarkan materi itu biar lebih bermakna dan menyenangkan buat siswa. Sama-sama bahannya sama, tapi kokinya beda, rasanya akan beda Pak. Ini betul Pak. Saya dulu SMA Pak, sangat takut sama fisika Pak, karena ngertinya saya itu fisika cuma rumus maju diganyami, fisika rumus maju diganyami Pak. Itu betul, jadi saya merasa nggak nyaman dengan belajar fisika gitu waktu itu. Tapi kenapa saya jadi guru fisika gitu? Karena saya ingin merubah bahwa fisika itu sesuatu yang sangat mudah, sesuatu yang sangat mengasihkan. Dan saya tidak mencontoh guru-guru saya yang siswa itu PR, maju, marahin betul, gitu. Sehingga saya akan ubah bagaimana saya mengajarkan fisika menyenangkan bagi siswa dan mudah dipahami oleh siswa. Jadi kan juga begitu. Harapannya bagaimana mengajarkan guru bahasa Indonesia menjadi sesuatu yang menyenangkan dan berbeda. Ojomo itu saja gitu. Nah, itu bagaimana ya perlu sharing dengan teman Bapak Ibu sekalian. Jadi kehadiran panjenengan guru yang hebat itu adalah guru yang dapat menginspirasi muridnya. Menginspirasi itu maksudnya apa yang disampaikan guru itu betul-betul, oh iya ya, saya harusnya begini, saya akan begini dan saya akan begitu. Inspirasi timbul oleh peserta didik kita Bapak Ibu. Guru yang tidak hebat itu guru yang kehadirannya sangat tidak dinantikan oleh muridnya. Maka didoakan acam anjing. Seperti guru eksak dulu kan gitu ya, didoakan, rapor pintunya ditutup, dikunci, berdoa bersama. Begitu anak-anak, itu guru yang sangat menderita begitu. Kehadirannya sangat didoakan supaya tidak dibutuhkan sama sekali. Kira-kira jadi posisinya seperti apa ya? Acam anjing apa? Anjing gitu. Karena saya dulu waktu SMP yakin ditunggu kan apa? Akan ada cerita-cerita menarik sekarya sastra yang ditunggu oleh siswa waktu itu Pak. Yakin berkesan sekali gitu. Sampai sekarang saya. Luar biasa. Jadi apapun pelajarannya Pak, tergantung kokinya Pak. Dia nggak percaya, saya fisika Pak. Selama 20 tahun saya fisika. Aneh Pak, saya waktu di belakang Pak Bu Nur Sewu, biasanya dulu di SMA didoakan aja mancing Pak. Saya lagi rapat dengan kepala sekolah, Pak, jamnya Pak aman loh Pak di kelas, saya kurang ajar ya Pak. Biasanya kan SMK, banyak kan SMK sampai Pak pelajarannya ajar. Saya itu loh tanya ini. Dinantikan bahkan diparani Pak. Kalau kita baru diparani malah ditutup, didoakan aja mancing. Itu berarti kita ngajarnya ada sesuatu yang ada yang apa Pak? Ada yang salah. Jadi jangan begitu. Yang susah aja sampai dinanti. Kenapa? Karena saya ngajarnya yang orang rumus, ngajarnya yang menakal mungkin enggak Pak. Bagaimana manfaat bahasa Indonesia? Bagaimana manfaat ilmu yang kita ajarkan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana karya yang ada di bahasa Indonesia bisa diterapkan? Itu yang bermakna Bapak Ibu. Jadi ngajari gitu kan guyukan murid itu tidak ilmu saya aja kan dulu pernah ngurus saya di Bapak Ibu. Kayak saya pernah fisika, saya ngajari anak sejak kecil, saya nyuruh anak saya itu tidur kalau belajar fisika Bapak Ibu. Aneh kan Pak? Karena apa? Karena sudah diajari dulu kalau nggak tidur malah mengganggu gurunya Pak. Saya itu Pak. Ganggu soalnya. Kenapa? Ganggu nanti tanya gurunya bisa jawab masalahnya. Kan mengganggu kan? Tapi
saya bilang kamu kan sudah kerjakan dengan bapaknya di rumah, karena saya dulu sudah kan bimbel Bapak Ibu saya gitu, sehingga semua persoalan buku sudah selesai gitu Bapak. Sehingga tinggal tidur begitu guru marah macam marah sudah selesai semuanya gitu. Bayangkan gitu. Jadi kerjakan dulu Pak. Nah kan nanti kalau gurunya marah-marah kan bisa dipermalukan gitu. Pak, saya mau balapan warnanya orang malah izin gurunya Pak, karena sudah dikerjakan dulu oleh kita sebagai murid gitu. Anak sudah prepare luar biasa. Makanya jenengan harus hati-hati ketika ngajar. Anak itu sudah tahu ilmu nih panjenengan. Panjenengan harus berkreasi tambahan dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu. Harapannya seperti itu. Sehingga kita ditunggu kehadirannya di kelas. Setuju Bapak Ibu? Ini harapan saya, Bapak Ibu, harapan panjenengan bersama. Mudah-mudahan kehadiran kita sebagai guru di kelas itu betul-betul bermanfaat, ditunggu siswa dan menginspirasi siswa kita. Maka dari itu belajar dan belajar terus Pak. Bagaimana cara mengajarkan sesuatu yang tidak atau kurang diminati tapi menjadi sesuatu yang luar biasa. Sama bahannya nggak keren, tapi ketika diolah dengan koki yang hebat menjadi sesuatu yang luar biasa. Bisa Bapak Ibu? Termasuk sering Pak, kalau masalah browsing RPP Pak, jadi tak aja saya aja bisa bikin RPP bahasa Indonesia dalam waktu setengah jam Pak, melebihi panjenengan. Serius ini balapan dengan saya itu belum saya Bu ya. Iya, karena kan semua sudah ada semua Pak, sudah ada semua Pak. Apalagi dengan teknologi sekarang di AI gitu, ada Gemini, ada macam-macam. Saya juga browsing Pak. Wih, sekarang terlalu kecil untuk apa yang tidak ada gitu. Ada semua Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak percaya dicoba. Bukan kali kita pernah coba ya, karena kemudian di sini SMK 4.0 itu kita nyari di bukan di bahu gelang gitu, tapi ada yang lebih spesifik lagi di yang di 4.0 di AI itu ada yang di Gemini itu lebih tajam, lebih sesuai keinginan kita ya. Lebih komplit. Nah kalau jenengan tidak memanfaatkan ini, jenengan akan tertinggal Bapak Ibu sekalian. Nah harapan kita pertemuan ini bisa saling berbagi bagaimana materi itu disajikan dengan lebih menyenangkan, bagaimana perangkat yang dulu biasa-biasa aja yang masih namanya orang lain sekarang diubah menjadi sesuatu yang lebih hebat gitu. Setuju Bapak Ibu? Oh canong kabeh mau masuk kalah dengan saya gitu Pak. Setuju? Karena jenengan sekarang di zona nyaman Pak, mulang tapi nggak pernah berselancar gitu loh. Halo, guru apa kayak gitu, bosan nih kan gitu Pak ya, Bu. Orang hebat gitu. Setuju, mohon maaf ini nggak nyinggung ya Pak, tapi memang betul-betul menggugah gitu. Oke, thank you, mohon maaf, saya sekali lagi terima kasih dan mohon maaf barangkali ada sesuatu yang kurang, tempatnya nggak nyaman dan sebagainya. Beginilah SMK Kersana. Dan terakhir saya mohon maaf ngomongnya mungkin bablasan ya Pak ya. Oh enggak ya, bablasan menyentil panjenengan karena saya merasa bagian dari panjenengan dan saya ingin memberikan perubahan yang lebih baik gitu loh Pak. Termasuk sekarang insya Allah Bapak Ibu kemungkinan Indonesia akan ada standar lagi evaluasi Pak. Karena kan isu ini sekarang lagi santer banget ya, ada lulusan SMA di Indonesia yang di luar negeri dari Indonesia nggak diterima karena nggak ada standarisasi asesmen atau ujian yang standar. Nah ini kemungkinan Bapak Ibu ini masih dalam proses di DPR. Kemungkinan nanti akan ada muncul lagi yang namanya standarisasi dalam pembelajaran, entah namanya evaluasi nasional lah, entah apalah UN mesti. Ini saya nggak yakin UN Pak, karena gantinya mungkin orang kan pengen Indonesia kan pengennya brand gitu ya kan, UN jadi EN kan nggak mau kan evaluasi nasional ya gitu. Bisa saja kan biasanya Indonesia seperti itu, tapi harapan saya ini bukan hanya sekedar brand dan ganti saja, tapi harapannya itu ada perubahan yang ke arah positif, ada perubahan karakter yang lebih bagus gitu. Oke, terima kasih Pangapunten, selamat bermusyawarah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.